Jalan yuk. Yuk. Pohon nao atau pohon aren adalah tanaman tropis yang banyak terdapat di Indonesia. Pemanfaatan tanaman aren ini kebanyakan untuk diambil air niranya saja, atau air lahang yang keluar ketika aren sudah cukup tua. Di berbagai daerah, nira aren banyak diolah menjadi gula aren, dan sebagian kecil lainnya diolah menjadi minuman khas. Selain nira, aren juga menghasilkan tepung aren atau tepung sagu, yang mana tepung ini berasal dari perasan batang tanaman aren yang telah dihancurkan. Masih banyak lagi manfaat dari tanaman ini. Di Pulau Lombok, pohon aren sebenarnya jarang dipotong saat masih muda seperti ini. Namun jika sampai terjadi, berarti akan diambil umbutnya untuk dijadikan sayur yang istimewa. Sebab secara bahan baku saja, satu batang aren ini nilainya sudah ratusan ribu rupiah. Jadi, sayur yang akan dibuat biasanya untuk disajikan pada acara yang sangat penting. Saat sudah roboh, batang harus dibersihkan, terutama pada bagian atasnya yang dekat dengan pelepah aren bagian atas. Umbut atau bakal pohon yang masih sangat muda terdapat di bagian paling atas, yakni pada bagian yang tertutup pangkal pelepah daun aren. Kira-kira panjangnya 1 meter 20 cm ke arah bawah batang. Umbut aren ini dapat diolah menjadi sayur paling spesial, sebab rasanya masih sangat manis dan juga renyah. Namun saking mahalnya pohon aren, sayur umbut aren praktis sangat jarang dibuat oleh masyarakat. Umbut aren masih harus dibersihkan lagi dari lapisan pelindungnya. Cukup dengan membuat irisan pada lapisan luar umbut. Kita kemudian dapat menarik lembaran lapisan umbut tersebut. Barulah terlihat jelas rupa dari umbut arennya. Hanya inti umbut yang perlu kita ambil untuk dibuat menjadi sayur pudak nao. Umbut aren ini kemudian kita iris-iris menjadi potongan kecil. Proses ini cukup ringan dibandingkan semua tahapan sebelumnya, sebab umbut aren masih sangat lunak karena belum memiliki semacam serabut di dalamnya. Masih mudah dipotong. Potongan umbut aren kemudian direbus. Ini adalah merebus tahap pertama, yang lebih bertujuan untuk melunakkan dan membuang sisa kotoran yang ada. Semacam proses sterilisasi pada bahan baku olahan. Lama waktu merebus ini kira-kira setengah jam. Baru kemudian umbut dapat diangkat untuk ditiriskan hingga dingin. Kami ajak dulu. Oh, ya Bu. Bumbu pudak nao sebenarnya sama dengan bumbu-bumbu sayur santan lainnya. Hanya saja untuk sayur pudak nao, jumlah bumbunya di atas rata-rata. Santan yang diperas adalah dari parutan kelapa yang tua, sehingga santannya cukup kental.
Semua bumbu kemudian dimasak dahulu. Bumbu yang telah diulek juga harus disangrai dahulu hingga matang. Bumbu yang telah matang kemudian dicampurkan ke umbut yang tadi telah direbus. Proses pencampuran bumbu ini berbeda dengan proses pembuatan sayur lainnya. Pengaduan sebelum dimasak akan lebih memaksimalkan peresapan bumbu yang ada. Selain itu, bahan baku sayur aren ini juga sudah lunak. Jadi, memang nantinya tidak perlu dimasak terlalu lama lagi. Memasak sayur pudak-nau kira-kira perlu waktu sekitar setengah jam. Itu pun jika api yang ada menyala cukup besar. Jadi, saat dimasak dengan bumbu, lebih untuk mendidihkan santan dan membuat bumbu meresap ke irisan pudaknya. Dul, sayur pudak-naunya sudah selesai, tolong diantar ke acara. Oh, ya Bu. Maaf ya, ini mau ngantar sayur pudak-nau. Kasih aja, Dul. Makasih ya, Dul. Sama-sama. Di Pulau Lombok, khususnya bagi masyarakat suku Sasak, sayur pudak-nau hanya dibuat untuk momen spesial saja. Meskipun momen tersebut hanya skala kecil. Di saat itulah sayur pudak-nau dibuat. Jika momen tersebut tentang pertemuan dua buah pihak keluarga misalnya, itu tandanya sayur pudak-nau ini untuk memuliakan tamu yang datang berkunjung. Di Kabupaten Lombok Tengah, jajanan pasar bisa dibentuk sedemikian rupa di luar kebiasaan. Ada semacam semangat untuk membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik, dan tidak ada duanya. Salah satunya dapat kita lihat dari bentuk kue jajan jaran ini. Bentuknya dibuat seperti kuda, lengkap dengan penunggangnya. Warnanya pun sangat meriah. Bentuknya memang tidak seragam. Namun jajan jaran ini seperti mewakili sebuah masyarakat yang dekat dengan kuda. Hebatnya, olahan khas Dusun Layari, Kecamatan Kopang ini telah dibuat sejak tahun 1960-an. Meski dibuat dalam skala kecil, jajanan ini dapat dikatakan sebagai jajanan klasik yang mana membekas pada ingatan banyak orang di Pulau Lombok. Dul, ya Pak, pilihkan beras tuh, Bapak mau ke pasar. Oh, ya Pak. Bahan utama kue jaran sebenarnya tepung beras biasa. Sengaja menggunakan beras gilingan sendiri, sebab tepungnya lebih bertekstur dan hasil gilingan sendiri memudahkan proses pencetakan nantinya. Beras yang digiling haruslah beras rendaman, sehingga kerja mesin giling tidak terlalu berat. Dalam sehari, produksi kue jaran tidak banyak, masih dalam skala 1 hingga 5 kg saja. Tepung beras selanjutnya dikukus selama kurang lebih 1 jam. Lubang udara harus dibuat semacam lubang kecil di tengah tepungnya. Lubang inilah yang akan menyalurkan uap ke segala penjuru bahan. Jika tanpa lubang, dikhawatirkan bagian bawah akan matang dan menjadi sangat lembek.
Saat masih panas, tepung harus langsung diadon. Tepung yang agak lembek usai dikukus akan mempermudah pewarnaan. Kue jaran sejak dahulu dibuat warna-warni, sehingga adonan yang harus aku buat juga lebih dari satu warna. Sasaran kue jaran memang anak-anak, dan warna yang menyolok adalah senjata ampuh untuk memikat mereka. Yang pasti, adonan ini harus kita buat mengembang, yaitu dengan cara diremas dan ditekan-tekan hingga menjadi kenyal. Dari tangan Ibu Ayu inilah sejarah kue jaran bermula. Niatnya sederhana, mencari hidup dengan pedagang jajanan yang bentuknya unik. Maka terciptalah kue jaran. Kini meski usianya telah menginjak 90 tahun, dia tetap semangat memproduksi jajanan khas ini. Hanya memang dia tidak lagi ke pasar. Anak-anaknya lah yang kini meneruskan usaha berjualan kue jaran ini di Pasar Kopang. Pada awalnya, adonan dicampur dengan adonan lain, lalu dengan imajinasi dibentuk sebisa mungkin hingga menyerupai seekor kuda, lengkap dengan penunggangnya. Tidak ada cetakan untuk olahan ini, sehingga setiap kue sebenarnya berbeda. Ada yang menggambarkan kuda besar, dan ada juga kuda kecil. Ada yang bentuknya kurus, ada juga yang gemuk. Justru inilah kekuatan olahan kue jaran. Setiap kue memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Kue jaran harus digoreng sesaat setelah dicetak. Jika kelamaan, karakter adonannya menjadi keras dan mudah patah. Setelah matang, karakter warna kue jaran ini semakin terang. Kue jaran sengaja digoreng sebentar, tidak boleh terlalu lama karena akan menjadi keras. Nantinya, kue jaran ini akan dijual dengan ditusuk bambu kecil. Biasanya akan ditancapkan pada gerbong pisang, layaknya sebuah wayang berukuran kecil. Kue jaran khas Lombok Tengah ini perlahan-lahan redup. Jumlah produksinya tidak meningkat dan penjualannya pun semakin surut. Ya, yuk. Lagi ngapain, Pak? Ini mau nebang pohon puntik nih. Masih bantu, Pak? Boleh, ayo silakan. Masyarakat suku Sasak memang sudah sejak dahulu kala memanfaatkan bagian dalam pohon pisang. Batang muda yang disebut ares ini sering diolah menjadi sayur. Dulu, bantu sini. Ya, yuk. Jadi dua aja, Pak, ya? Nggak usah, biar saya. Dulu tuh, tebang satunya lagi. Biar saya motong ini. Oh, Tebang yang satunya. Ya. awal mulanya karena musim kemarau yang berkepanjangan. Demi memenuhi kebutuhan makanan, diolahlah ares pisang kepok ini. Seiring perubahan zaman, sayur ares kemudian hanya dibuat untuk acara khusus, semisal hajatan atau hari-hari raya. Dapat dikatakan, jika acara spesial tidak ada sayur ares, maka acara tersebut kurang lengkap. Malah bisa jadi pihak penyelenggara menjadi bahan gunjingan masyarakat. Namun kini, sayur ares sering dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Pohon pisang kepok yang dapat ditebang adalah yang telah besar, setidaknya setinggi 4 meteran. Umurnya sudah cukup tua, tetapi belum berbuah. Jika sudah berbuah,
aresnya cenderung kecil atau hilang. Setelah ditebang, kita harus membersihkan pelepah batangnya, terutama pelepah bagian luar yang berwarna hijauan. Jika pelepah mulai putih, tidak perlu dibuang karena itu sudah bagian dari ares. Memang hanya ares yang muda saja yang diperlukan. Panjang ares yang dapat diolah menjadi sayur ares kira-kira sepanjang 2 meter dari batas tanah. Ini pun jika batang pisangnya tinggi dan besar. Yang dapat dijadikan sayur kira-kira sebanyak 3 lapis dari inti batangnya. Bagian ini masih cukup lunak dan sekaligus memiliki rasa tawar yang masih khas. Irisan harus kita buat setipis mungkin, namun juga tidak boleh sangat tipis, sebab akan hancur jika dimasak nantinya. Ares memiliki semacam serabut halus yang nantinya harus dibuang sebab tidak dapat diolah. Ares pisang mengandung getah sponin, antrakuinon, dan kuinon, yaitu getah yang dapat menjadi antibiotik dan pencegah rasa sakit. Kandungan lektin pada ares pisang juga dapat menstimulasi pertumbuhan sel kulit. Bu, ini aresnya, Bu. Oh iya, tolong ini diperas ya. Oke, Bu. Irisan ares harus diberi tambahan garam supaya lembut. Karakter ares yang kaku dan kesat dapat dibuat menjadi lentur dengan tambahan sedikit garam dapur. Bagi Ibu Surya, meski sudah berusia senja, masih cekatan memisahkan benang halus ini. Ini wajar, sebab sayur ares telah dia kenal sejak masa kecil. Benang yang panjang harus kita gulung ke jari supaya mudah diambil. Begitu seterusnya sampai seluruh benang dipisahkan dari irisan aresnya. Untuk membuat sayur ares, diperlukan santan dalam jumlah yang banyak dan harus kental. Bumbu sayur ares sangat lengkap. Bawang merah yang akan digoreng lebih awal, barulah kemudian bumbu utama yang telah dihaluskan. Bawang putih, cabai, garam, dan lain-lainnya. Selain itu, biasanya akan ditambahkan campuran belacan atau terasi. Tujuannya untuk memperkuat aroma dan rasa gurih pada olahan yang dibuat. Irisan ares kemudian dicampurkan dengan air santan encer. Ini adalah tahap penyiapan ares, sehingga santan dapat meresap ke seluruh bahan yang akan diolah. Setelah itu, bumbu yang matang dicampurkan ke dalam ares mentah. Pencampuran dilakukan di luar tungku. Bahan harus diaduk sedemikian rupa sehingga bumbu meresap ke semua bahan baku. Jika sudah mendidih, ditambahkan santan kental pada sayur aresnya. Saat sudah matang, sayur ares sekilas tampak seperti sayur nangka ataupun sayur sukun muda. Terlihat begitu menggoda gurihnya. Padahal, siapa sangka bahan baku olahan klasik ini adalah ares pisang saba atau pisang kepok. Sayur ares juga mengandung serat dan kadar air yang tinggi. Sangat bagus untuk memperlancar pencernaan. Pelepah muda batang pisang ini juga mengandung vitamin, protein, dan juga beberapa zat lain seperti fosfor.